Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk sobat, klik tombol subscribe-nya agar channel Kalam Siasi terus berkembang dan memberikan manfaat untuk sobat-sobat yang lainnya. Mohon tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. How Democrats Die, sebuah buku yang dibaca oleh Bapak Anies Baswedan dalam sebuah foto yang diunggah beliau di media sosialnya seolah sedang menyinggung pihak-pihak tertentu. Namun sebenarnya demokrasi bukan berasal dari Islam, akan tetapi dari Yunani kuno, sehingga klaim bahwa demokrasi berasal dari Islam tidak ada dalilnya. Islam hanya mengenal sistem khilafah. Dan faktanya, demokrasi merupakan sistem yang merusak tatanan kehidupan. Kenapa demikian? Mari simak alasannya. Alah, ajaran radikal kadrun pasti ini. Kalau kalian mau ubah Pancasila, maka kalian akan berhadapan dengan saya. Yang mau ubah Pancasila siapa, Bong? No, ada yang mau ubah Pancasila jadi Ekasila, Trisila. Lu adepin sono. Kalau ya itu gue nggak komen deh. Soalnya itu nggak radikal sih. Ntar gue nggak dapet jatah nasbung lagi kalau komen. Aha, diketawain ayam kamu, Bong. Sejarah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu demo yang berarti rakyat dan kratien yang berarti kedaulatan. Demokrasi adalah meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Namun benarkah kedaulatan itu benar-benar di tangan rakyat? Sistem demokrasi digagas oleh filosof Yunani yaitu Plato. Demokrasi awal dipraktekkan Yunani pada abad 9 sebelum Masehi, tepatnya di negara kota Athena. Saat itu Yunani terdiri dari banyak negara kota. Penerapan demokrasi saat itu pun sebenarnya mengalami kegagalan. Padahal saat itu diterapkan demokrasi yang sesungguhnya, alias langsung dari rakyat yang berkumpul, mengutarakan pendapat dan memberikan keputusan soal kebijakan negara tanpa perantara parlemen dan adanya kepala negara, alias demokrasi langsung. Namun demokrasi generasi awal ini justru gagal total dan dicampakkan sejarah hingga ribuan tahun kemudian. Salah satu faktor kegagalan demokrasi Yunani saat itu adalah banyaknya orang-orang bodoh yang berbicara dan kaum bermodal besar yang mampu mengendalikan suara rakyat dengan sogokan uang, yang pada akhirnya demokrasi Yunani menghasilkan tirani kaum borjuis dengan kekuatan finansial mereka sehingga bisa mengendalikan suara rakyat demi keinginan dan kepentingan mereka. Eropa mengadopsi demokrasi. Sejak Renaissance pada awal abad 15, negara-negara Eropa mulai mengadopsi demokrasi secara bertahap. Yang paling awal adalah Inggris pada awal abad 15, lalu disusul Prancis setelah tumbangnya rezim Napoleon akhir awal abad 19. Eropa mengadopsi demokrasi tidak secara penuh. Mereka menambal sulam dengan sistem parlemen. Sebenarnya model parlemen bukanlah asli dari sistem demokrasi, melainkan dari sistem Islam yaitu khilafah yang bernama Majelis Umat. Bedanya, Majelis Umat tidak memiliki wewenang legislasi hukum, berbeda dengan sistem demokrasi di mana parlemen bisa membuat undang-undang. Untuk perbedaan secara lebih detail antara parlemen demokrasi dan parlemen pada khilafah akan saya jelaskan di video lainnya. Dengan model parlemen ini, setidaknya demokrasi bisa berjalan lebih stabil dibandingkan demokrasi pada generasi awal di Yunani. Walaupun negara-negara Eropa menggunakan demokrasi di negaranya, namun tidak di negara jajahan mereka. Mereka tetap menerapkan kekuasaan tirani pada negara-negara yang mereka jajah. Kini, demokrasi dianut lebih dari 90% negara di dunia, termasuk negeri-negeri muslim. Namun faktanya demokrasi hanyalah jadi alat penjajahan baru bagi barat kepada dunia Islam.
Barat menggunakan kekuatan finansial yang mampu mempengaruhi jutaan suara kaum muslimin lewat pemilu. Mereka bisa memastikan bahwa yang terpilih menjadi penguasa dan anggota legislatifnya adalah orang-orang yang pro mereka. Setelah itu, Barat bisa mengatur agar undang-undang yang disahkan adalah undang-undang yang pro kepentingan mereka. Maka tidak heran jika ada undang-undang yang pro kapitalis asing, lalu sumber daya alam digade ke asing. Rakyat pun hanya dapat recehan saja. Karena demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, asyadah lil sya'bi. Ini bermakna manusia yang memiliki hak untuk menentukan halal dan haram, benar atau salah, baik atau buruk, ditentukan oleh manusia. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Islam yang meletakkan kedaulatan dan hak membuat hukum penentu halal dan haram, baik dan buruk hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innil hukmul ilallahi yaqusul haqqo wa huwa khairul fasilin." Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya sebatas slogan utopia saja. Faktanya dalam demokrasi seolah Anda bebas berbicara, bebas mengkritik, bebas berekspresi. Tapi soal keputusan negara itu terserah kaum kapitalis. Merekalah penguasa sebenarnya yang mengendalikan pembuatan peraturan dan undang-undang sesuai keinginan mereka, sehingga kaum kapitalis bebas mengeruk kekayaan alam milik rakyat. Ya, demokrasi hanyalah sebuah sistem tirani yang terselubung, tirani kaum kapitalis. Lalu, apakah Anda masih berharap pada sistem demokrasi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.